Hi everyone, it's Georgia. Hope everyone's having an amazing day and is doing well. I'd just like to welcome you guys into this week's online youth service. And I'd just like to say that for the next 1 hour, we should dedicate this time and put everything down to listen to what God has to say for us this week. And hopefully that this sermon can bring blessing to all of us. And I miss you guys so much. I hope we can see each other very soon. Stay safe and healthy. Happy Sunday! Waktu keadaan di sekeliling kami tidak baik, Tuhan. Ini yang kami mau lakukan. Kami mau tetap tinggal dekat Engkau, Tuhan. Sebab Engkau yang menuntun kami. Engkau yang memimpin jalan hidup kami. Dan Engkau yang membawa kami pada kemuliaan. Thank you, Jesus. Saat ku tak berdaya di dalam kekelaman, namun ku tak beranjak diam dekat hatimu. Erat genggam tanganmu, lembut tutur katamu, pimpin langkah hidupku menjadi sepertimu. Hanya Engkau dalam hidupku, tiada yang lain bagianku. Engkau Tuhan perlindunganku, Allah yang setia besertaku selamanya. Kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Saat ku tak berdaya di dalam kekelaman, namun ku tak beranjak diam dekat hatimu. Erat genggam tanganmu, lembut tutur katamu, pimpin langkah hidupku menjadi sepertimu. Hanya Engkau dalam hidupku, tiada yang lain bagianku.
Kami tak akan pernah berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Kami dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Thank you Jesus. Kami naikkan syukur kami, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Hati kami meluap-luap dengan ucapan syukur Tuhan, melihat kebaikan dan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. Sama-sama katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini katakan, ku tak akan berhenti. Yes, memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari dari rumah-rumah angkat suaramu, sorakan haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, sekalipun badai menghadang di dalam hidupku, namun ku tak takut, sebab kemurahan-Mu sertaku sepanjang hidupku. Takkan berhenti, takkan menyerah,
percaya firman-Nya, ku kan setia sampai akhir hidupku, mengasihi Engkau. Sama-sama katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, sekalipun badai menghadang di dalam hidupku, namun ku tak takut, sebab kemurahan-Mu sertaku sepanjang hidupku. Kami takkan berhenti Tuhan, takkan berhenti, takkan menyerah, berharap dan berdoa, percaya firman-Nya, ku kan setia sampai akhir hidupku, mengasihi Engkau. Katakan takkan berhenti, takkan berhenti, takkan menyerah, berharap dan berdoa, percaya firman-Nya, ku kan setia sampai akhir hidupku, mengasihi Engkau. Kami takkan berhenti memuji-Mu, Yesus Tuhan, kekuatan kami, Yesus Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Namun ku tak takut, sebab kemurahan-Mu sertaku sepanjang hidupku. Namun ku tak takut, namun ku tak takut, sebab kemurahan-Mu sertaku sepanjang hidupku. Takkan berhenti, takkan berhenti, takkan menyerah, berharap dan berdoa, percaya firman-Nya, ku kan setia
Shalom semuanya, perkenalkan nama gue Tommy. Hari ini gue pengen sharing, semoga sharing ini bisa memberkati kalian semua, bisa menjadi rema dalam hidup kita semua, bisa belajar satu sama lain, dan yang paling penting bisa melakukan firman Tuhan gitu. Thank you juga buat Pastor Tim dan Nico udah kasih gue kesempatan sharing di CLC Youth. Semoga ini bisa jadi kita semua bisa belajar bareng-bareng gitu dari sharing ini. Nah, sebelum sharing, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini. Terima kasih Tuhan atas semuanya yang telah Kau berikan kepada kita semua. Sekarang saya pribadi pengen sharing Tuhan. Tuhan berkati saya Tuhan, urapi saya Tuhan, supaya apa yang semua saya katakan itu berasal dari Tuhan. Dan semoga yang mendengarkan, yang menonton ini bisa terberkati Tuhan, dan bisa menjadikan rema dalam hidup mereka, dan bisa melakukan firman Tuhan Tuhan, supaya firman ini bukan cuma masuk kuping kiri dan kuping kanan, tapi bisa kita lakukan bersama-sama dan belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang akan saya sharing ini Tuhan. Orang urapi saya Tuhan, semua berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Oke, sharing hari ini gua beri judul yaitu apa yang pantas. Apa yang pantas itu konteksnya adalah di dalam melayani. Melayani itu gak harus di gereja. Melayani itu gak harus di gereja main musik, multimedia, asyir dan lain-lain. Tapi melayani juga bisa di kehidupan sehari-hari gitu. Yaitu misalkan orang tua, nurut sama orang tua, kasihi sesama, teman-teman di sekolah, di kuliah dan lain-lain, supaya bisa memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Sebelum gue masuk ke ayat, gue punya background cerita sih. Dulu tuh gue pelayanan di gereja dari kelas 6 SD. Itu gue udah melayani di musik di gereja. Pada saat itu tuh drummer, gue main drum di gereja, itu cuma satu. Jadi hampir setiap minggu gue main drum kelas 6 SD. Sabtu latihan, Minggu pelayanan dari pagi. Dan itu tuh gue lakukan waktu kelas 6 SD, kan lumayan terpaksa, namanya anak kelas 6 SD gitu. Pasti gara-gara orang tua gitu, orang tua ojok-ojokin, ayo pelayan. Kalau itu masih kelas 6 SD, main drum waktu itu. Jadi Sabtu, biasanya kan anak kelas 6 SD itu hari Sabtu tuh pergi tuh, biasanya jam 11 pergi, pulangnya jam 3, jam 4 sore. Nah, latihan di gereja itu jam 2 sampai jam 4 sore setiap hari Sabtu. Jadi gue tuh gak pernah merasakan hal itu yang bikin gue kayak, aduh, ini kenapa sih harus pelayanan? Gue tuh pengen main gitu. Gue pengen main sama temen-temen gitu. Tapi kan nggak bisa. Orang tua kadang-kadang suka, ayo pelayanan. Pada saat itu gue melakukan pelayanan itu secara terpaksa gitu. Secara bener-bener, aduh, nggak nyaman nih. Sebenarnya pengen main, tapi gara-gara itu gue pengen inilah. Tapi semakin kemari, semakin kesini, gue belajar gitu. Kalau pelayanan itu anugerah Tuhan malahan. Pelayanan itu bener-bener sesuatu kehormatan yang Tuhan kasih buat kita gitu. Nah, gue pengen cerita ini bukan cuman pelayanan di gereja, tapi benar-benar di dalam hidup gitu. Kadang-kadang kita nurut sama orang tua pun itu kan pelayanan, atau enggak benar-benar kasihilah sesama teman-teman lu gitu, benar-benar itu kan pelayanan juga dihitungnya. Jadi sharing ini kita sama-sama belajar gitu, kalau misalkan melayani itu, dan melayani itu untuk Tuhan gitu, bukan karena terpaksa, dan bukan karena benar-benar anugerah dari Tuhan gitu. Nah, coba kita masuk ke ayat Matius 20 ayat 1 sampai 6. Di sini Tuhan cerita tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Jadi ayat ini gue bacain aja ya, dari 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Jadi di sini perhatiin, jadi pagi-pagi benar itu tuan ini mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dan dilihatlah ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi.
Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk paling terakhir hingga mereka yang masuk paling terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami, yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin. Jadi singkatnya, gue jelasin di ayat ini, Tuhan punya ladang besar. Tuhan punya ladang besar yang melambangkan kerajaan sorga. Tuhan punya ladang besar, jam 6 pagi dia panggil satu pekerja untuk bekerja. Sebelum dia bekerja yang jam 6 pagi itu, Tuhan udah janjian nih, oke lu kerja tapi 1 dinar doang ya sehari. Gue bayar lu 1 dinar sehari. Yang jam 6 pagi oke lah, oke, sip, dia kerja. Jam 9 pagi dia panggil lagi. Jam 12 dia panggil lagi orang yang berbeda. Jam 3 dia panggil lagi orang yang berbeda. Jam 5 dia panggil lagi orang yang berbeda. Nah pas sudah malam hari, dibayar dong. Oke, jam 5. Oke nih, gue kasih nih 1 dinar jam 5. Yang jam 5 reaksinya adalah, wah enak banget nih, gue cuma kerja 1 jam. Misalkan jam 6 pembagian duitnya ya, gue cuma kerja 1 jam, gue bisa dapat 1 dinar. Wah enak banget jam 5. Jam 3 dikasih 1 dinar. Oke lah, kerja 3 jam, gak gitu capek, tapi dapat duit 1 dinar ya lumayan lah. Terus jam 12, wah Tuhan, gue kerja 6 jam, masa ini yang kerja 3 jam 1 jam dapat 1 dinar, apalagi yang jam 6. Itu makanya Tuhan bilang itu, dia bersungut-sungut, gak adil lah Tuhan, masa gue udah kerja 12 jam, siang suntuk, terik matahari, tapi hasilnya sama yang jam 5. Udah ngerti di ayat itu? Nah, di sini gue pengen tekenin adalah ladangnya gitu. Yesus itu tuh kerjanya ya, maksudnya pelayanannya, dalam artinya Yesus itu tuh nggak pernah pusingin ladangnya, nggak pernah pusingin apa yang kita kerjakan, waktu berapa waktu yang kita kasih buat Tuhan gitu. Buktinya adalah di sini. Tuhan Yesus itu nggak pernah pusingin pelayanan apa yang kita lakuin, waktu berapapun yang kita lakukan gitu. Apa yang dia konsenin itu adalah lu mau gitu, lu bersedia untuk melakukan itu gitu. Di sini yang gue dapat dari perumpamaan ini ya itu, benar-benar Tuhan tuh nggak pernah ngelihat pelayanan lu apa gitu. Walaupun lu di gereja kah, di rumah kah, di sekolah kah, nggak peduli dia mau dimanapun, asal lu mau memuliakan nama Tuhan, melakukan itu buat Tuhan, itu Tuhan udah wow, ini bagus gitu. Oke, gue kasih 1 dinar gitu. Mau kerja, mau pelayanan paling lama pun, dan pelayanan bentar pun, mau jadi asyir, mau jadi musisi, mau jadi guru sekolah minggu kah, mau jadi apapun, itu Tuhan tuh hitungnya sama, bener-bener semuanya tuh sama. Ini yang bener-bener hebatnya Tuhan gitu, bener-bener gak memandang apapun yang kita kerjakan, asal kita mau, asal kita bersedia, Tuhan pasti berikan apapun yang kita butuhkan gitu. Nah, kalau udah ngerti di sini tentang ladangnya, tentang apapun yang apa perumpamaannya itu, yang bisa kita pelajari adalah 3 poin dari perumpamaan ini. Yang pertama adalah jangan pernah mengajukan kontrak. Jadi jangan pernah mengajukan kontrak ini artinya apa? Kalau yang kita jangan mau jadi yang jam 6 pagi itu, yang tadi. Oke, gara-gara 1 dinar sehari,
mereka yang jam 5 itu 1 jam, kalau gue 1 dinar, mereka harus dapetnya lebih jelek dong, karena gue udah 1 dinar sehari. Mereka harusnya yang kerja cuma 1 jam, dapetnya harusnya lebih rendah. Tuhan, gue udah main drum nih Tuhan dari kelas 6 SD. Gue udah pelayanan Tuhan, bener-bener memuji nama Engkau. Mana Tuhan berkatnya? Mana Tuhan? Kok dia yang gak ngapa-ngapain Tuhan, berkatnya jauh lebih banyak? Contohnya begitu. Misalkan temen lu di kuliah atau di sekolah, Tuhan gue udah melayani Engkau tiap hari ke gereja, tiap minggu komsel, tapi kok berkat yang gue dapet gak sebanding ya sama dia. Dia tuh gak ke gereja loh Tuhan, atau enggak dia tuh nggak melayani Tuhan loh, tapi kok berkatnya jauh lebih banyak ya dia kok punya pacar ya, gua enggak, misalkan kayak gitu. Misalkan berkat-berkat itu tuh nggak bisa, karena apapun yang Tuhan kasih ke lu dan ke orang lain itu berbeda. Jadi yang pertama itu jangan punya kontrak sama Tuhan, bener-bener kita itu melayani Tuhan karena kita itu mau dan bersedia. Sekali lagi gue ingetin, melayani itu bukan cuma di gereja, yaitu melayani adalah di keluarga, di sekolah, di pertemanan. Pertemanan tuh paling gampang. Jadi kalau teman-teman lu ngomongin gosip atau ngomongin apa, lu bilang enggak deh, atau enggak benar-benar lu memuliakan Tuhan. Jangan pas ketemu, jangan gini juga, pas ketemu ayo bro, kita doa dulu sebelum kita ngumpul. Enggak juga, tapi benar-benar memancarkan hidup Kristus gitu di hidup kita, benar-benar memancarkan firman Tuhan gitu ke mereka. Nah, di sini tuh kita melayani itu diajarkan kita melayani bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena kita sudah mendapatkan sesuatu. Jadi kita sudah mendapatkan berkat itu, makanya kita melayani Tuhan. Jadi bukan karena kita melayani Tuhan karena kita untuk mendapatkan sesuatu. Kalau misalkan di hidup gue hitung gitu, oh Tuhan nolong gue baru 2 kali, Tuhan nolong gue baru 10 kali lah. Nah, itu tuh salah besar kalau kita bisa menghitung berkat dari Tuhan gitu. Berkat dari Tuhan itu gak terhingga kalau lu pikirin. Kalau lu sekarang mau nuntut Tuhan, berkat Tuhan itu gak terhingga. Sekarang aja gue bisa sharing di sini, lu bisa dengerin gue sharing melalui internet, melalui rumah yang bagus, melalui layar kaca, telepon, handphone yang bagus atau TV. Itu tuh udah berkat Tuhan buat lu gitu, bener-bener gak bisa disamain. Jadi kalau kita punya kontrak kayak yang kita berharap jam 6 pagi itu kita malah makin gede dapat berkatnya, jam 5 harusnya, kan tidak. Itu nggak bisa kayak gitu. Pertolongan Tuhan itu nggak bakal bisa kita hitung pokoknya. Sampai kapanpun Tuhan itu tetap menyertai kita, walaupun kita dalam lowest point of our life. Yang kedua, itu yang pertama. Yang pertama, jadi jangan punya kontrak dengan Tuhan. Yang kedua adalah yang adil dan yang pantas dari Tuhan tidak sama dengan keadilan dunia. Adilnya Tuhan dan adilnya dunia itu beda banget. Contohnya, misalkan gue punya adik cewek atau nggak punya cici, adik cewek deh, punya adik cewek, bokap gue tiba-tiba ngasih adik gue cewek ini rok, ngasih hadiah rok pas ulang tahun. Nah, pas gue ulang tahun, apakah gue minta rok juga? Apakah gue minta hal yang sama dengan adik gue yang cewek itu? Tentu tidak kan, karena kebutuhannya beda. Kebutuhannya adalah gue butuh celana, dia butuh rok. Nah, di sini juga sama gitu. Kayak Tuhan tuh tahu benar-benar kepribadian kita masing-masing. Dia tahu kepribadian yang jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 pagi, jam 12 siang. Dia tahu apakah ini cukup buat dia, apakah ini cukup buat tidak. Apakah ini bagi lu dia murah hati? Itu tuh Tuhan tahu, sudah perhitungkan. Jadi kalau lu belum dapat berkat lu hari ini dan orang lain sudah mendapatkan berkat yang lu impi-impikan, itu cuma belum waktunya saja. Dan mungkin itu bukan rencana Tuhan. Jadi jangan sedih, jangan malah kendor melayani, jangan malah kendor mencari kebenarannya, jangan kendor dekat dengan Tuhan mencari firman-Nya, tapi malah makin menggebu-gebu karena lu udah menyadari ini tuh Tuhan tuh udah sayang banget sama gua sampai bisa gua sekarang di sini gitu. Nah, adil itu apa sih? Adil itu adalah kedaulatan Tuhan. Jadi adil itu adalah Tuhan yang ngatur gitu. Tuhan yang benar-benar punya haknya.
Kita nggak boleh menuntut keadilan Tuhan dengan versi kita, karena Tuhan punya versinya yang sendiri, yang jauh lebih baik dari Tuhan, yang jauh lebih baik dari kita. Nah, kalau misalkan gue kepikiran, itu adalah ayat dimana kalau ingat cerita adalah Yesus menyembuhkan, membangkitkan anak Yairus waktu dia sakit. Pada saat Yesus baru sampai, dia kan harusnya ketujuannya langsung ke Yairus, langsung menyembuhkan anak itu yang lagi sakit. Tapi di tengah-tengahnya tiba-tiba ada perempuan pendarahan yang megang jubahnya Yesus dan sembuh. Di situ delay itu. Jadi Yesus lagi jalan ke rumah Yairus, tiba-tiba ada perempuan pendarahan, Yesus nolongin perempuan pendarahannya dulu. Tiba-tiba anaknya Yairus mati. Gimana perasaannya jadi Yairus? Pasti kan kayak, aduh, anak gue udah mati. Ya udah deh, kalau gitu Tuhan udah mati, mau gimana nih gitu kan, sedih. Tapi Tuhan bilang, tenang aja, ayo kita ke rumahmu. Pas sampai ke rumahnya, bangkitlah anak itu, dibangkitkan sama Tuhan. Itu artinya apa? Kalau misalkan Yairus pengen pakai rencananya sendiri, oke, gue panggil Yesus, datang sembuh nih anak gue yang sakit. Tapi ceritanya jauh lebih wow, jauh lebih menakjubkan, yaitu adalah Yairus anaknya dibangkitkan dari kematian. Mungkin kita nggak tahu sekarang rencana Tuhan buat hidup kita tuh apa gitu. Kenapa Tuhan slow pace banget nih hidup? Yang lain udah begini-begini, temen gue udah kuliah di mana, udah punya pacar gimana, tapi kok gue masih gini-gini aja, atau sebaliknya. Tapi tenang aja, rencana Tuhan itu indah gitu pada waktunya untuk kalian semua. Rencana Tuhan itu gak pernah terlambat untuk kalian. Jadi jangan kendor untuk melayani Tuhan, jangan kendor untuk cari kebenarannya. Nah, yang ketiga adalah jangan iri dengan kemurahan Tuhan. Di sini ayat 15 ditulis, kalau kita bisa baca lagi. Ayat 15, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, kata Tuhan. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Tuhan di sini jelas-jelas ngomong, jangan iri hati terhadap berkat orang lain. Melayani ini kadang-kadang kalau di lingkungan, kalau gue dulu mikirnya melayani ini, oke, gue mau melayani untuk gue mendapatkan sesuatu. Pokoknya gue harus melayani untuk gue mendapatkan sesuatu. Karena kadang melayani itu benar-benar anugerah dari Tuhan. Itu yang gue sadari, benar-benar apa yang gue sadari kebelakangan ini. Melayani itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi kalau misalkan orang lain mendapatkan apa yang gue mau, karena dia karena dia melayani dan lain-lain, apa kurang melayani dan lain-lain, itu kita nggak boleh iri dengan kemurahan Tuhan, karena itu ya kemurahan Tuhan buat dia. Mungkin kemurahan Tuhan buat kita belum waktunya. Jadi jangan iri kalau Tuhan itu bermurah hati kepada teman kita. Berarti kalau kita iri dengan kemurahan Tuhan itu, berarti kita juga iri dengan karakter Tuhan. Karena karakter Tuhan adalah Tuhan yang murah hati, Tuhan yang suka memberi. Jangan takut, karena waktu kita tuh akan indah pada waktunya gitu. Jangan kita melayani itu mengejar berkat, tapi kita melayani itu mengejar hatinya Yesus. Contohnya adalah misalkan di waktu kuliah gitu, gue pengen kuliah di sini nih, temen gue juga mau kuliah di situ, tapi ternyata lu nggak keterima, temen lu yang keterima. Tuhan, kenapa Tuhan dia yang keterima? Padahal dia di sekolah dulu bodoh banget, gue tuh lumayan pinter, kenapa bisa gue nggak terima, dia keterima? Ya mungkin itu kemurahan Tuhan, jangan iri. Tuhan punya rencana yang lain buat lu gitu. Tuhan punya rencana yang lebih indah buat lu. Di ayat 16, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Di sini yang paling penting sih menurut gue, dari 3 hal itu, dalam kita melayani atau enggak dalam kita mencari kebenaran Tuhan, mencintai firman Tuhan, ini menurut gue ayat 16 ini yang paling penting. Gimana caranya kita begitu untuk melakukan 3 hal itu, tapi sampai garis finish, sampai kita meninggalkan dunia ini, sampai benar-benar kita ketemu Tuhan Yesus. Itu yang paling penting sih menurut gue. Karena percuma kita melakukan hal ini, 3 hal ini dalam waktu sebulan doang, bulan depannya enggak, setahun doang, tahun depannya enggak. Karena jujur gue juga masih belajar, jujur gue juga masih nginget-ngingetin tentang firman Tuhan ini. Karena ini yang paling susah gitu, konsisten bener-bener melakukan. Gue nggak iri terhadap berkat orang lain. Gue melayani Tuhan itu
nggak kontrak, nggak sistem kontrak, tapi gue percaya dengan rencananya. Dan gue tahu Tuhan itu adil. Nah, jangan sampai kita baru percaya Yesus, dia yang masuk surga, tapi kita yang lama nunggunya gara-gara kepahitan, ngerti gak? Jadi kita udah mencintai Yesus nih, endingnya pas kita mau ketemu Yesus, jatuh malahan. Kita udah berusaha seumur hidup, pas udah mau meninggal malah kita jatuh gitu. Kita harus tetap konsisten untuk melaksanakan ini supaya kita nanti bisa ketemu Tuhan Yesus gitu. Ini yang paling penting. Sebenarnya inti dari sharing ini adalah gimana caranya kita bersyukur sama Tuhan, bersyukur sama hidup ini, bersyukur sama kehidupan yang telah Tuhan berikan. Jadi di sini kalau gue simpulkan, kita bisa sama-sama belajar. Kalau misalkan melayani itu bukan cuma di pelayanan di gereja, tapi di hidup. Benar-benar hidup itu buat Tuhan. Kita melakukan apapun buat Tuhan. Dan kita melakukan itu, kita melakukan melayani itu, kita melakukan dalam hidup itu bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena kita sudah mendapatkan sesuatu. Bukan karena kita mau mencari perhatian buat Tuhan, karena Tuhan sudah memperhatikan kita dan Tuhan sudah menyayangi kita duluan, makanya kita mau menyembah Dia gitu. Itu yang gue bisa simpulkan. Bersyukur aja, benar-benar percaya dengan rencana Tuhan, terus sayang sama Tuhan, terus cari kebenarannya, terus melayani Dia, terus dekat dengan Tuhan, supaya kita tuh gak jadi yang terdahulu malah jadi yang terbelakang, malah kita yang terbelakang jadi yang terdahulu, supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan dan rencana-rencana Tuhan itu bisa hidup di dalam lu. Dan semakin kita dekat sama Tuhan, semakin juga kita bisa mendengar rencana-rencana Tuhan gitu. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau. Jadi terus melayani, terus dekat dengan Tuhan, dan terus mencari kebenarannya firman Tuhan. Sampai situ aja. Thank you udah dengerin. Semoga firman ini bisa menjadi rema dalam hidup kita dan kita bisa melakukannya firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semuanya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman ini Tuhan. Kami belajar Tuhan, kami belajar di dalam firman ini. Jangan membuat kontrak dengan Tuhan. Jangan, kita tahu Tuhan itu Tuhan yang adil dalam hidup kita. Kita gak boleh iri terhadap kemurahan Tuhan terhadap orang lain Tuhan. Dan kita harus tetap bersyukur dan mencari kebenaran firman Tuhan. Mencari, melayani Tuhan terus dan mencari firman Tuhan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hari ini, terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Semoga kita bisa merenungkan firman Tuhan ini, melakukan firman Tuhan ini dan menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, saya sudah bisa sharing Tuhan, sudah bisa mengungkapkan isi hati Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami berdoa masing-masing dan semuanya berkata amin. Although we can't be with each other right now, there are still many ways in which we still can interact, such as Ibadah Tengah Minggu through Zoom, and also our Youth Cove every Friday at 7:30 p.m. I encourage all of you to join so that we all still can be together even during this hard times, and hopefully the more we stay at home, the sooner we can meet each other. Have a blessed Sunday. Bye! Takkan berhenti, takkan menyerah, berharap dan berdoa, percaya firman-Nya, ku kan setia sampai akhir hidupku, mengasihi Engkau. Takkan berhenti, takkan menyerah, berharap dan berdoa, percaya firman-Nya, ku kan setia
Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dengan permai bahkan untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati katakan, amin. Sampai ketemu di ibadah online City of Love Church minggu depan. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.